Dan salam sejahtera untuk semuanya, Om Swastiastu, dan saya senang sekali bahwa kerjasama ini bukan pertama kali kita galang untuk memberikan informasi bagi mahasiswa, dosen, dan traveler yang ada di komunitas Traveler Kompasiana. Baik, hari ini kami sudah mempersiapkan seorang narasumber yang tentu sudah melihat dari flyer yang kita bagikan di komunitas Traveler Kompasiana. Dan terima kasih untuk Ade yang saat ini sudah berada di Jakarta untuk selama 1 minggu ya. Dan acara kali ini kami sudah mempersiapkan beberapa catatan, salah satunya adalah untuk rundown talk show untuk hari ini. Kami akan membacakannya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Syafiul Anam, PhD, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Bahasa dan Sastra UNESA Surabaya. Dan selamat datang juga kepada Di Yunan, terima kasih sekali untuk kerjasamanya, dan Di Ajeng tentu saja, para dosen lainnya, dan mahasiswa yang hadir pada hari ini, termasuk traveler dari komunitas Traveler Kompasiana. Baik, dan saya akan segera membacakan rundown, jadi jadwal dari acara talk show kali ini. Kami mohon kepada yang hadir untuk mematikan mikrofon dan untuk segera menikmati dari acara talk show yang merupakan kerjasama hari ini. Baik, hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, kita di Jerman masih pagi ya, kemudian di daerah Indonesia sudah sore hari. Baik, acara pertama adalah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan lagu kedua adalah Mars UNESA. Kemudian sambutan dari Bapak Wakil Dekan 3 FBS UNESA, dan mungkin dari KOTK akan saya wakili sebagai sekretaris dari komunitas Traveler Kompasiana. Kemudian disusul dengan foto bersama dan penyampaian materi pada pukul 16.20 dijadwalkan oleh Ade Umar Said Schutz. Kemudian akan diserahkan kepada moderator bahwa acara akan dipandu, dan tentu saja acara ini akan dipandu oleh Putriana Hema yang merupakan salah satu dari mahasiswa dari UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Kemudian acara akan ditutup sekitar pukul 17.40. Baik, langsung saja kita akan melanjutkan ke acara berikutnya, yakni menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Waktu saya serahkan kepada host untuk mempersiapkan dari lagu tersebut. Silakan.
Baik, itu tadi acara menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Rasanya kalau di Jerman itu dadanya bergemuruh ya, beda ketika berada di Indonesia. Dan disambut oleh dari HMJ, dari Universitas Negeri Surabaya, yakni Mars UNESA. Dan acara berikutnya adalah sambutan dari Wakil Dekan 3 FBS Universitas Negeri Surabaya kepada yang terhormat Bapak Syafiul Anam PhD. Kami persilakan untuk menyampaikan sambutannya pada acara kerjasama dengan komunitas traveler Kompasiana dan HMJ serta Ikatan Mahasiswa Bahasa Jerman se-Indonesia. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Gana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih khususnya kepada narasumber Mas Ade Umar, kemudian Bu Gana, di sini juga ada Kaprodi Sastra Jerman, Pak Yunan, dan dosen-dosen dari jurusan Bahasa Jerman. Tentu saja saya juga mengucapkan selamat kepada semua yang hadir di sini, baik itu mahasiswa dari UNESA maupun dari lembaga lain. Kami dari FBS UNESA sangat mengapresiasi kegiatan pada sore hari ini yang merupakan kolaborasi dari HMJ jurusan Bahasa Jerman serta komunitas traveler Kompasiana. Saya meyakini bahwa kegiatan seperti ini memang terus harus digulirkan. Kenapa? Kalau lihat dari temanya, yaitu tentang berbagi pengalaman terkait dengan mengajar di München, mengajar bahasa Jerman di sana, kemudian juga tentang kehidupan di München sendiri. Memang mahasiswa khususnya, termasuk juga yang lain, terus harus diberi banyak cerita tentang pengalaman yang inspiratif, sehingga mereka akan semakin terbuka pikirannya, visinya ke depan juga harus lebih jauh lagi, tidak melulu mencari profesi atau mencari pengalaman di UNESA atau di Indonesia, bahkan lebih kecil lagi di Jawa Timur. Ya mungkin bisa berkaca kepada Bu Gana, adik-adik mahasiswa khususnya. Jadi dari Semarang langsung melompat ke Jerman, jauh di sana. Jadi kami pengen adik-adik di khususnya dari mahasiswa UNESA pun, khususnya bahasa Jerman, punya pikiran dan mimpi yang jauh sana. Tentu saja ke Jerman khususnya untuk bisa mencari pengalaman di sana, tentu saja bisa diwajar dulu mengajar, studi lanjut atau lewat beasiswa, kemudian di sini karena kumpulan banyak traveler juga mungkin mencari tiket-tiket promo yang untuk travel dalam kurun waktu yang tidak lama, hanya sekian hari atau sekian minggu. Saya kira itu bisa dilakukan. Dan tentu banyak hal yang akan bisa diperoleh dari situ karena kita tidak hanya bisa having fun, melihat situasi di negara lain, tapi lebih dari itu bisa belajar banyak tentang budaya dan orang yang ada di sana. Saya kira itu dari saya. Kami sangat berharap bahwa melalui kegiatan ini akan banyak pelajaran yang bisa diperoleh dan inspirasi, sehingga ke depan adik-adik khususnya dari mahasiswa bahasa Jerman punya mimpi, yakni bisa memperoleh pengalaman di Jerman juga. Karena memang menjadi mahasiswa bahasa Jerman, alumni bahasa Jerman, jika tidak pernah ke Jerman, itu menurut saya juga kurang sempurna. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Syafiul Anam, PhD, selaku Wakil Dekan 3 FBS UNESA. Betul sekali ya, acara hari ini semoga memberikan satu motivasi, memberikan satu ide bagi semua mahasiswa yang sudah belajar bahasa Jerman, untuk memanfaatkan talentanya, misalnya untuk menjadi pengajar bahasa Jerman di Jerman atau menjadi pengajar bahasa Indonesia di Jerman juga bisa ya, karena di sini banyak orang Jerman yang tertarik untuk belajar bahasa Indonesia, termasuk kuliah dan program-program Ausbildung yang seperti yang saya tempuh saat ini sampai dengan tahun 2023. Tapi jangan lupa untuk memiliki catatan vaksin selain Sinovac, karena untuk sampai saat ini Jerman belum bisa menerima vaksin Sinovac, melainkan dari jenis lain seperti AstraZeneca, Moderna, ataupun Pfizer. Dan ini mungkin merupakan satu hal yang sedikit menyulitkan karena rata-rata masyarakat kita memiliki vaksin Sinovac, karena pemerintah kita banyak mengambil
bahan vaksin dari Sinovac Cina. Baik, itu tadi acara sambutan. Saya akan memberikan sambutan sedikit selaku salah satu admin dari komunitas Traveler Kompasiana. Jadi selama ini kami sudah mengadakan sekitar 74-75 komunitas Traveler Kompasiana Koteka Talk Show yang selain dengan universitas juga mengadakan kerjasama dengan KBRI di luar negeri, di seluruh dunia, sehingga akan memberikan satu informasi bagaimana situasi pandemi di sana, termasuk mungkin ada kerjasama antara KBRI dengan beberapa universitas atau komunitas, sehingga kedepannya akan memberikan gairah bagi generasi muda Indonesia. Dan tentu saja beberapa traveler, baik lokal maupun asing, sehingga ini juga akan memberikan gambaran supaya generasi muda tidak hanya belajar dan bekerja, tetapi juga keliling dunia, karena dengan begitu akan membuka wawasan, membuka talenta, dan tentu saja memberikan pengalaman yang sangat menarik, karena bumi itu bulat ya, tidak hanya di Indonesia saja, meskipun Indonesia sendiri sudah indah sekali ya, harus dijajahi dari Sabang sampai Merauke. Baik, acara berikutnya adalah foto bersama. Jadi saya selaku komunitas Travel Kompasiana sekali lagi terima kasih. Kali ini saya nggak tahu apakah Mas Oni hadir di sini, tetapi sepertinya tidak. Mas Oni Jamhari adalah Ketua Koteka tahun 2022 dan saya selaku sekretaris. Dan untuk acara berikutnya saya serahkan kepada host untuk bagaimana kita foto bersama sebagai dokumentasi acara, sehingga acara ini akan dikenang untuk di masa mendatangnya dan akan memberikan satu motivasi untuk meningkatkan kerjasama atau kualitas dari kerjasama kita dan termasuk manfaat untuk semua yang hadir di sini. Silakan Mbak Ajeng. Silakan untuk teman-teman yang lain untuk bisa menyalakan kameranya. Kepada semua peserta, silakan untuk menyalakan supaya bisa melihat. Saya hanya melihat saya saja ini ya, belum bisa melihat semua. Ya, mulai dokumentasi, ini ada 4 slide ya. Silakan yang belum dinyalakan, masih banyak yang tidak ada foto profilnya. Sengaja hari ini saya memakai dindel dari Bayern, biasanya motifnya merah ya, kota-kota kecil. Dan tentu saja topi dindel yang biasa dipakai masyarakat Bayern di sana. Jadi kalau di daerah saya Schwarzwald, Black Forest, itu topinya seperti onde-onde. Jadi ada bulatan-bulatan merah di atas kepala dan bajunya semua hitam seperti ketika berkabung begitu ya. Kemudian topinya juga hitam agak lebar. Kalau ini lebih model ke daerah Bayern. Seperti kita ketahui, Jerman memiliki 16 negara bagian dan saya tinggal di daerah Baden-Württemberg di Black Forest, sementara Ade tinggal di daerah Bayern, ya di München. Sudah siap? Ini ada 4 slide. Saya mulai untuk slide pertama. Silakan. Slide kedua. Slide terakhir. Untuk slide 3. Kemudian untuk slide terakhir. Silakan saya kembalikan kepada MC, Mbak Dana. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ajeng. Untuk hari ini saya ucapkan selamat datang yang baru saja masuk untuk segera mematikan mikrofon dan kita akan segera memulai acara. Waktu akan saya serahkan kepada MC, kepada moderator karena saya hanya sebagai MC. Sebelumnya saya akan membacakan CV atau biodata pribadi dari Putriana Hematurni. Putriana Hematurni lahir di Tasikmalaya tanggal 18 Oktober 2002. Tinggal di Lidah Wetan, Surabaya. Memiliki hobi menulis, musik, membaca buku, dan internet. Nah, mungkin suatu hari juga membuat buku ya, menulis buku. Dia memiliki moto, prove yourself to yourself, not to the others. Jadi, buktikan untuk diri dia sendiri, bukan untuk orang lainnya. Jadi, cuek aja deh apa yang dikatakan orang lain ya, karena kita tidak bisa menjadi orang lain yang diharapkan oleh orang-orang di sekitar kita, tetapi menjadi diri sendiri. Kemudian, memiliki pendidikan SDN 2 Mangkubumi tahun 2008 sampai dengan 2014 dan SMP-nya di Tasikmalaya juga, Inggris ya, tahun 2014. Kemudian SMA 5 Tasikmalaya tahun 2017 sampai dengan 2020. Ini masih fresh from oven ya. Kemudian sekarang ini menjadi mahasiswi S1
sastra Jerman Universitas Negeri Surabaya. Memiliki pengalaman yang luar biasa, masih muda, masih imut-imut ya. Saya itu amit-amit ya. Ini menjadi juara 2 Economic Debate and Siliwangi Workshop Competition 2019 sebagai pengurus duta anti perundungan dan pelecehan seksual FBS UNESA 2021. Ini tipis orang Jerman ya, kalau laki sama perempuan itu sama, jadi tidak bisa perempuan di bawah, laki di atas gitu, nggak bisa ya. Jadi memang emansipasinya udah tinggi. Kemudian menjadi MC dalam perkuliahan tamu sastra Jerman UNESA tahun 2021. Baik, kepada Ade Putriana, saya persilahkan untuk menjadi moderator untuk memandu acara talkshow kali ini yang akan berbagi informasi tentang bagaimana menjadi pengajar bahasa Jerman di München, Jerman. Luar biasa ya. Ini pasti perjalanan yang nggak sangat mudah, jadi berliku-liku ya, karena harus berdarah-darah kuliahnya, saya tahu sendiri di Jerman bagaimana, dan tentu saja menjadi pendatang atau diaspora di Jerman itu tidak seperti kita ada di Indonesia, di negeri sendiri ya. Semuanya akan diceritakan oleh Ade, dan saya yakin Ade ini akan banyak memberikan informasi yang luar biasa yang membuat kita akan semakin semangat. Kalau Ade saja bisa, kita semua pasti bisa, begitu ya. Baik, silakan Dek Putriana. Ya, sebelumnya saya berterima kasih kepada Frau Gana atas kesempatannya. Saya sangat senang karena bisa diberi kesempatan untuk turut memandu jalannya talkshow kita di sore hari ini. Untuk agenda selanjutnya akan saya ambil alih. Selamat sore para hadirin, rasanya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang senantiasa meluangkan waktunya untuk menyimak dan mendengarkan pengalaman menarik dari narasumber kita di sore hari ini. Sebelum kita menuju ke sesi sharing dan diskusi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putriana Hematurnip selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi sharing dan materi pada sore hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada acara intinya, yaitu penyampaian materi dari narasumber, alangkah baiknya kita bisa mengenal narasumber kita terlebih dahulu, yaitu sudah bergabung bersama kita ada Herr Ade Umar Saidshus. Halo, selamat pagi Pak Ade, bagaimana kabarnya? Mohon maaf karena sekarang Pak Ade sedang ada di Jakarta ya, berarti selamat sore Pak Ade. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, terima kasih Putri. Iya, sama-sama Pak Ade. Baik, Pak Ade, sebelum kita masuk kepada sesi sharing dan penyampaian materi, izinkan saya untuk membacakan CV dari Pak Ade terlebih dahulu ya. Kepada panitia yang bertugas bisa share screen. Pak Ade atau Pak Ade Umar Saidshus lahir pada tanggal 15 April 1984 di Prinsewu, Lampung, Indonesia. Beliau sudah menikah dan memiliki istri berkeluarga negaraan Jerman serta 1 orang putri. Mengenai jenjang pendidikan dari Pak Ade sendiri, beliau merupakan lulusan sarjana bahasa Jerman dari Universitas Negeri Yogyakarta dan juga merupakan lulusan sarjana bahasa bisnis Jerman dan manajemen pariwisata di Fachhochschule Konstanz. Dan di tahun 2016, beliau berhasil mendapatkan gelar master dalam bahasa Jerman sebagai bahasa asing di Universitas Ludwig Maximilians di Munich. Mengenai pengalaman praktis dari Pak Ade sendiri sangat banyak, seperti yang bisa kita lihat di layar kita masing-masing ya. Oleh sebab itu, untuk mempersingkat waktu, saya akan membaca beberapa di antaranya. Yang pertama, di bulan Mei 2018 sampai dengan sekarang, beliau merupakan salah satu koordinator proyek School Partners for the Future atau PASH di Goethe Institute Indonesia. Lalu di bulan Februari 2018 sampai dengan April 2018, beliau juga pernah menjadi asisten komersial Konsulat Kehormatan Republik Indonesia di Munich. Dan pada bulan Februari 2017 sampai dengan April 2018, beliau juga pernah menjadi dosen bahasa Jerman sebagai bahasa asing di Volkshochschule München. Baik, tadi merupakan sedikit informasi mengenai riwayat hidup dari Pak Ade. Hadirin sekalian, berhubung dengan tema kita pada hari ini, yaitu menjadi pengajar bahasa Jerman di München dan sekilas tentang München. Saya rasa Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian sudah sangat penasaran nih dan tidak sabar untuk mendengarkan serta menyimak pengalaman luar biasa dari para Ade. Namun, sebelum itu saya izin menginformasikan bahwa sesi sharing dan penyampaian materi akan berlangsung selama 40 menit dan kemudian akan dilanjutkan kepada sesi diskusi.
Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak pemaparan materi dari Pak Ade. Kepada Pak Ade, waktu dan kesempatan dipersilahkan. Terima kasih ya Putri untuk waktunya. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk OTK dan juga UNESA atas undangannya. Terima kasih sekali untuk rekan-rekan UNESA juga ya, untuk yang sudah mengorganisir semuanya, Pak Yunan dan juga Ibu Audrey. Kebetulan mereka berdua adalah rekan saya dulu, kita satu angkatan penerima beasiswa DAAD tahun 2007 ya kalau nggak salah, udah lama sekali. Sekarang akhirnya bertemu juga secara virtual. Kemudian Mbak Gana juga beliau rekan saya kerja juga, dulu kita sempat mengajar bahasa Indonesia sama-sama di Jerman. Betul, dan sekarang kita bertemu di sini. Baik, sebenarnya saya sudah mempersiapkan materi, tapi karena ini bentuknya talk show, jadi kita dibuat santai aja ya. Dan nanti buat Putri, kalau di sela-sela mau ada yang ingin ditanyakan, langsung ditanyakan saja. Baik, tema hari ini adalah menjadi pengajar bahasa Jerman di München, dan sekilas tentang München. Kebetulan saya tinggal di München sejak tahun 2015 mungkin ya, atau lebih, atau sebelumnya, saya lupa. Ya, saya pindah ke München karena saya kuliah di München, dan sampai sekarang sebenarnya saya juga tinggal di München, tetapi karena pandemi dan saya masih ada kerjaan di kantor, jadi saya balik ke Indonesia untuk beberapa waktu, tidak banyak, dan minggu depan sudah harus balik lagi ke München. Sayangnya saya tidak pakai lederhose dan juga hem seperti yang Mbak Hana pakai ya, karena itu ciri khas sebenarnya dari München. Saya nggak bawa gitu, tapi semoga dengan presentasi saya ini nanti teman-teman semua punya gambaran tentang yang akan saya sajikan di sini. Nah, mengenai pengajar bahasa Jerman dulu ya kita bahasnya ya. Pengajar bahasa Jerman di München. Nah, kebetulan sebelum saya kerja di Goethe Institut sekarang gitu ya, saya mengajar bahasa Jerman di München, tetapi mungkin yang perlu digarisbawahi di sini buat teman-teman semua, mengajar bahasa Jerman di München itu atau di Jerman gitu ya, itu bukan berarti mengajar orang-orang Jerman ya. Kalau orang-orang Jerman sendiri kan sudah bisa bahasa Jerman, jadi mereka tidak perlu mendapatkan pelajaran bahasa Jerman gitu. Nah, tetapi mengajar bahasa Jerman di sini yang dimaksud adalah untuk migran ya, untuk orang-orang migran ataupun untuk para pencari suaka. Jadi orang-orang yang mungkin dari luar Jerman yang datang ke Jerman kemudian dengan berbagai tujuan gitu ya, entah itu menikah, entah itu kerja atau mungkin kuliah dan lain sebagainya, dan mereka perlu ya, dan mereka ingin mempelajari bahasa Jerman lebih dalam gitu ya, dan kursus bahasa Jerman. Ini dia. Jadi kalau kita ngomong masalah kursus bahasa Jerman di Jerman gitu ya, saya bisa bilang kalau kursus bahasa Jerman di Jerman itu ada dua jenis gitu ya. Jenis yang pertama itu adalah Allgemeine Deutschkurse, artinya kursus bahasa Jerman secara umum, itu sama seperti yang kursus ada di Goethe Institut ataupun di tempat-tempat kursus lain gitu ya. Jadi kursus A1, A2 dan lain sebagainya, tetapi yang umum gitu. Jadi siapapun itu bisa mengambil kursus ini gitu ya. Khususnya untuk orang-orang mungkin yang berasal dari luar daerah Jerman, kemudian ingin tinggal di Jerman begitu ya. Kemudian mereka mungkin mau kuliah, mau bekerja dan lain sebagainya di Jerman. Itu Allgemeine Deutschkurse. Levelnya sama dari A1 sampai C2 gitu ya. Tetapi yang mungkin bisa membedakan, maksudnya ini di luar kursus lainnya ya, karena di Jerman kan juga ada kursus-kursus spesial seperti kursus Aussprache, pelafalan gitu ya, atau ada kursus menulis bahasa Jerman dan lain sebagainya gitu. Itu ada tersendiri, tetapi yang kita bicarakan di sini adalah Deutschkurse atau kursus bahasa Jerman. Nah, kalau Allgemeine Deutschkurse itu untuk umum, dan ada satu lagi namanya Integrationskurse. Kalau Integrationskurse itu adalah kursus bahasa Jerman yang ditujukan atau target utamanya itu adalah untuk para pencari suaka. Artinya untuk orang-orang yang lari dari negaranya gitu ya, karena mungkin masalah peperangan gitu ya, atau mungkin diincar oleh saya nggak tahu organisasi ABC gitu, dan dia lari ke Jerman dan dia mencari suaka di Jerman. Nah, kalau Integrationskurs ini berbeda dengan kursus lainnya, karena Integrationskurs ini di bawah naungan dari BAMF ya, itu Bundesamt für Migranten und Flüchtlinge. Untuk mengajar di Integrationskurs ini, para guru ini perlu satu sertifikat gitu ya, atau Zulassung ya, namanya BAMF Zulas. Jadi kita mengajukan ke institusi BAMF itu ya, bahwa kita layak untuk mengajar
di Integrationskurse gitu ya. Kemudian nanti kalau disetujui kita akan mendapatkan Zulassung gitu. Dan kebetulan saya pernah mengajar di kedua jenis kursus tersebut, di Allgemeine Deutschkurse dan juga di Integrationskurse. Ini juga salah satu foto saya yang ingin saya tunjukkan pada saat terakhir saya bekerja gitu ya di salah satu kursus. Jadi memang kalau kursus bahasa Jerman di sana tergantung ya, kalau untuk kursus Allgemeine Deutschkurse untuk Ausländer atau untuk orang asing itu biasanya usianya rata-rata usianya itu berbeda-beda gitu ya. Jadi ada yang muda, ada yang sedang, ada yang tua gitu, pokoknya campur di situ. Kewarganegaraannya pun campur, ada yang dari Spanyol, ada yang dari Amerika, ada yang dari Inggris atau dari saya nggak tahu, pokoknya macam-macam, Afrika juga ada, kumpul jadi situ, jadi satu di situ. Nah, mungkin saya akan membahas sedikit tentang Integrationskurs ya. Jadi yang namanya Integrationskurs itu seperti yang tadi saya bilang, ini sebenarnya dikhususkan untuk para pencari suaka gitu ya. Jadi orang-orang yang mempunyai latar belakang tersendiri gitu ya. Misalnya negaranya itu ada peperangan di negaranya dan lain sebagainya. Dan untuk mengikuti kursus ini sebenarnya gratis, dibiayai oleh bank, jadi mereka nggak bayar apapun gitu. Tapi Integrationskurs itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu Sprachkurs ataupun kursus bahasa Jerman biasa gitu ya. Dan kursus bahasa Jermannya itu sampai level B1. Kemudian ada 600 UE atau Unterrichtseinheit atau mata pelajaran. Dan biasanya itu kalau kursusnya Vollzeit, kalau kursusnya itu setiap hari gitu ya, itu berlangsungnya sekitar setengah tahun sampai 1 tahun itu ya untuk sampai level B1. Tapi belajarnya setiap hari ya, dari pagi sampai siang gitu, Senin sampai Jumat itu setiap hari full. Nah, kalau sudah mengikuti Sprachkursnya nanti akan ada Prüfung, nama Prüfungnya itu Deutsch Test für Zuwanderer ya, atau disingkat dengan DTZ, genau. Ini levelnya sama seperti level B1. Di sini tentunya dari pihak pemerintah Jerman gitu ya, mereka membiayai para peserta supaya para peserta itu bisa mencapai level B1 atau mereka bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Jerman, karena kan tujuannya supaya mereka terintegrasi gitu ya dengan penduduk Jerman atau dengan budaya Jerman. Makanya dari pemerintah Jerman memberikan kursus gratis untuk mereka. Kemudian selain Sprachkurs, setelah mereka selesai biasanya mereka ikut yang namanya Orientierungskurs. Nah, jadi Orientierungskurs ini adalah kursus juga ya pakai bahasa Jerman tentunya, dan tapi pelajarannya itu bukan pelajaran gramatik ataupun pelajaran menulis dan lain sebagainya gitu ya, tetapi lebih ke Geschichte, Kultur atau Rechtsordnung ya. Jadi tentang sejarah Jerman gimana, budaya Jerman gimana, atau tentang aturan-aturan yang ada di Jerman gimana, aturan buang sampah, kemudian aturan untuk menjaga ketenangan kalau malam hari dan lain sebagainya. Itu belajarnya di sini. Dan jumlah jam mata pelajarnya itu ada 100. Kemudian setelah selesai gitu ya, itu akan ada ujian namanya Leben in Deutschland ya, ujiannya. Nah, atau Lit Test gitu ya, ujian Lit. Nah, kalau sudah lulus dua-duanya gitu ya, maka nanti para peserta itu akan mendapatkan sertifikat namanya sertifikat Integrationskurs. Dan dengan sertifikat ini para peserta itu punya kesempatan yang banyak gitu ya. Artinya mereka bisa bekerja seperti biasanya, terus mereka bisa tinggal di Jerman dalam waktu yang lama gitu ya. Kemudian mereka juga bisa mendaftar kewarganegaraan ya, jadi warga negara Jerman misalnya gitu ya. Karena kalau mau jadi warga negara Jerman itu harus ikut tes, harus mempunyai sertifikat minimal B1 gitu ya. Dan juga harus punya sertifikat LID ini, Orientierungskurs ini. Jadi harus ngerti apa itu Geschichte, Kultur dan Rechtsordnung di Jerman. Betul. Dan kebetulan saya juga mengajar dua-duanya, jadi saya juga mengajar Sprachkursnya, saya juga mengajar Orientierungskursnya. Mbak Putri mungkin masih ada pertanyaan dulu sampai di sini atau sudah cukup jelas? Oke, terima kasih Pak Ade. Sampai saat ini masih cukup jelas. Oke, kalau di sela-sela mungkin nanti ada pertanyaan silakan aja ya. Nah, selain Integrationskurs yang tadi gitu ya, Integrationskurs itu ternyata jenisnya banyak banget teman-teman di sini. Ada satu yang namanya Berufsbezogenen Deutschkurs ya. Jadi itu kursus untuk para migran juga gitu ya, tetapi kursus tersebut mempersiapkan mereka supaya mereka siap untuk bekerja gitu ya. Jadi setelah lulus itu langsung mereka bisa kerja atau Ausbildung kalau di Jerman. Namanya Berufsbezogenen Deutschkurs. Nah, kebetulan saya juga sempat mengajar kursus ini. Selain pelajaran bahasa Jerman seperti biasa gitu ya, saya dulu juga sempat mengajar
di kursus ini mata pelajaran lain. Jadi mereka juga dapat mata pelajaran lain seperti matematik gitu ya. Matematik yang dimaksud di sini bukan matematik 1, 2, 3 gitu ya, tetapi matematik lebih ke penerapannya. Jadi kalau misalkan kalian pergi ke supermarket, kemudian di supermarket kalian membeli barang seharga ABC, kemudian dan lain sebagainya gitu ya, berapa uang kembalian yang kalian dapatkan gitu ya. Jadi lebih ke dalam teks gitu ya, bukan hitung-hitungan gitu. Dan mereka juga belajar tentunya kayak pembagian perkalian dalam bahasa Jerman dan lain sebagainya. Kemudian saya juga ngajar tentang Deutschsprachenberuf, artinya mereka juga mendapatkan kosakata karena kan pelajaran bahasa Jerman yang biasa itu kan kosakatanya biasa gitu ya, maksudnya kosakata untuk komunikasi sehari-hari. Tetapi kalau mereka misalnya mau Ausbildung di bidang gastronomi gitu, misalnya di restoran dan atau mungkin sebagai perawat, kosakatanya kan beda-beda gitu ya. Dan di sini saya mengajarkan itu juga. Jadi ada beberapa materi-materi tentang ini, dan saya juga mengajarkan tentang Ausbildung. Jadi apa itu Ausbildung ya, kemudian di mana sih cari informasi tentang Ausbildung, kemudian apa yang harus harus dipersiapkan kalau mereka mau Ausbildung, kemudian gimana cara bikin Lebenslauf ya, dan juga surat lamaran gitu ya untuk Ausbildung gitu. Di sini mereka train di sini. Nah, selain tadi gitu ya, Fachunterricht yang tadi atau Integrationskurs yang tadi, itu ada satu juga yang saya tulis di pojok bawah kanan ini, namanya Alphabetisierungskurs. Ini juga termasuk ke dalam Integrationskurs sebenarnya. Jadi Alphabetisierung namanya juga alfabet gitu ya. Alfabet itu ABC. Jadi ini kursus untuk para peserta yang tidak mengenal huruf sama sekali. Kan banyak ya para suaka, pencari suaka itu yang datang misalnya dari Syria, dari Afghanistan gitu ya, dan mereka di sana kan bahasanya berbeda, bahasa Arab gitu ya, tulisannya juga berbeda, dan mereka belum kenal tulisan alfabet. Jadi kita sebenarnya beruntung dari Indonesia, kita punya Lateinische Buchstabe ya, kita punya huruf Latin yang sama dengan Jerman. Tapi kalau dari Afghanistan ataupun dari Syria, mereka harus belajar dari awal gitu. Dan artinya sebelum mereka kursus bahasa Jerman gitu ya di level A1, itu mereka harus lulus dulu Alphabetisierungskurs dulu. Mereka belajar gimana nulis A gitu, nulis B, S, Z gitu sebagainya. Buat kita itu memang mudah gitu ya, tapi buat mereka ketika saya ngajar itu tantangan yang luar biasa gitu ya, mengajarkan ABC kepada mereka. Dan terus terang untuk mengajar Alphabetisierungskurs ini diperlukan kesabaran yang luar biasa gitu ya. Karena pesertanya kan juga umurnya campur ya, jadi ada yang muda dan ada yang tua. Jadi bisa dibayangkan kalau umur 60 tahun gitu ya, belajar alfabet ABC gitu, itu mengajarkannya bagaimana gitu ya. Itu diperlukan kesabaran yang luar biasa. Makanya saya salut kepada teman-teman saya ataupun teman-teman yang ada di sini, mungkin ada juga yang mengajar kursus ini gitu ya. Karena saya sendiri setelah 1 tahun kalau nggak salah, setelah itu saya istirahat gitu ya. Saya tidak mengajar Alphabetisierungskurs lagi. Itu dia mengenai kursus. Baik Pak Ade, rupanya di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Boleh? Ada pertanyaan dari Frau Gana nih, Pak Ade. Yang pertama, kira-kira berapa gaji yang didapatkan untuk mengajar yang tadi 600 UE atau 600 jam pelajaran? Berarti berapa sih gaji yang didapatkan untuk pekerja yang mengajar Sprachkurs sepertinya? Apakah itu sudah termasuk Sozialversicherung dan Gesundheitskarte? Jadi untuk masalah honor ini tergantung dengan kontrak kerja. Apakah guru itu dikontrak sebagai guru tetap atau sebagai guru honor? Kebanyakan Sprachschule, kalau Sprachschule Sprachschulen di Jerman itu mereka tidak mau mengontrak guru. Jadi mereka membuatkan kontrak kerja sebagai guru honorer ya. Kalau kontrak kerja yang tetap itu biasanya di sekolah-sekolah nasional gitu ya, atau mungkin di sekolah-sekolah yang mungkin sudah besar sekali gitu ya, itu baru mereka mungkin memberikan kontrak kerja yang tetap. Tetapi kalau kalau saya dulu saya dapatnya dapat honornya itu atau kontraknya adalah sebagai guru honor. Artinya dibayarnya per jam. Kalau saya datang ya saya dibayar, kalau nggak datang ya saya nggak dibayar gitu ya. Dan kalau memang dibayarnya sebagai
guru honor, semuanya artinya kita tanggung. Jadi Krankenversicherung itu kita tanggung sendiri gitu ya. Asuransi kesehatan kita tanggung, kemudian asuransi sosial kita tanggung sendiri, semuanya kita tanggung sendiri. Tapi memang bayarannya biasanya lebih banyak daripada yang guru tetap gitu. Kalau guru tetap kan dapatnya selalu tetap setiap bulannya gitu ya. Tapi kalau guru honor semakin banyak mengajar berarti semakin banyak uang gitu ya. Tapi ya itu dia tadi artinya kan semuanya harus dihitung lagi, harus bayar Krankenversicherung dan lainnya. Kalau dulu saya ketika ngajar ya 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, 1 jam 1 UE itu 35 euro. 1 UE itu ya 35 euro itu artinya kalau dirupiahkan mungkin itu 1 jam 45 menit ya. 45 menit itu mungkin sekitar kalau dirupiahkan sekitar 550 gitu ya, atau 660.000 gitu. Jadi kalau misalkan 100 yang jelas penghasilannya 1 bulan itu bisa sampai 3.000 atau 4.000-an, 4.000 euro. Kalau Vollzeit ya, kalau ngajarnya banyak setiap hari. Baik, terima kasih Pak Ade. Lalu ada pertanyaan yang kedua nih. Kan Pak Ade juga sekarang sudah mengajar juga ya di Goethe Institut. Lalu bedanya apa dengan TELS di VHS dan bagaimana dengan kualitasnya? Oke, kebetulan saya tidak mengajar di Goethe Institut, tapi saya bekerja di kantornya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan tentang perbedaan antara pengajaran atau style yang ada di Goethe Institut dan juga di tempat lain gitu. Dan kebetulan saya juga bukan di kantornya, juga bukan di bagian bahasa, tetapi di bagian kerjasama. Jadi saya tidak bisa, daripada saya salah gitu, saya takutnya salah menjawab. Jadi mungkin di skip aja dulu karena saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Baik, terima kasih Pak Ade. Lalu ini ada pertanyaan nomor 3. Boleh dong Pak Ade menceritakan suka duka kuliah bahasa Jerman di Jerman? Bukannya Pak Ade kan sudah menjadi lulusan bahasa Jerman ya sebelumnya di Indonesia. Lalu apakah sertifikat atau ijazah yang dulu waktu Pak Ade lulus di Indonesia itu tidak bisa dijadikan salah satu syarat untuk mengajar bahasa Jerman di Jerman? Atau bagaimana? Betul, kalau untuk ijazah dari Indonesia memang tidak bisa ya untuk menjadi syarat waktu itu ya, waktu saya untuk mengajar bahasa Jerman di sana. Kalau saya memang kuliah S1 pertama kali di Jogja, S1 pendidikan bahasa Jerman kebetulan. Kemudian saya datang ke Jerman dan waktu itu sebenarnya saya mau langsung lanjut S2 gitu. Tetapi saya nggak tahu kenapa di beberapa universitas pada saat itu gitu, itu 10 tahun yang lalu gitu. Jadi nama universitas saya itu tidak ada di sana yang dari Indonesia, jadi tidak diakui jasanya sehingga saya harus mengulang S1 lagi. Kemudian saya mengulang S1 lagi mengambil jurusan tourism tadi ya, tourismus management, dan setelah itu saya lanjut ke S2 sesuai dengan tujuan saya gitu ya, mengambil S2 di Jerman, jurusan bahasa Jerman ataupun Deutsch als Fremdsprache. Dan kalau saya bilang menurut saya untuk kuliah di Jerman itu sangat berat sekali untuk saya ya. Karena yang pertama masalah bahasa sih sebenarnya ya, karena memang bahasa yang kita pelajari di perkuliahan itu bisa digunakan untuk keseharian di Jerman, tetapi kalau untuk kuliah itu masih perlu dilatih gitu ya, karena presentasi semuanya menggunakan bahasa Jerman, tesis ataupun laporan menggunakan bahasa Jerman gitu kan, kemudian tugas-tugas menggunakan bahasa Jerman dan lain sebagainya. Mungkin bahasa tulis, bahasa kampus itu kan berbeda dengan bahasa komunikasi percakapan gitu ya. Nah itu yang susahnya di situ. Selain itu saya juga harus kebetulan saya kuliah di Jerman itu biaya sendiri, jadi saya harus kerja. Jadi selama pas libur Sabtu Minggu itu saya kerja gitu ya. Kemudian sore pun saya kerja gitu. Jadi itu yang mungkin membuat perkuliahan saya juga berat gitu ya. Mungkin berbeda dengan teman-teman semua yang mendapatkan beasiswa ataupun mungkin yang punya uang sendiri gitu ya. Gitu. Itu mungkin suka dukanya seperti itu ya kalau kuliah di sana. Baik, terima kasih Pak Ade. Mungkin bisa dilanjutkan dulu untuk materi selanjutnya. Oke. Materi selanjutnya kebetulan tentang München ya. Tapi kita bisa bahas betul. Nah, seperti yang saya bilang, karena saya kuliah S1 saya itu ada di Konstanz, kemudian S2-nya saya di München. Kenapa saya pilih München? Karena waktu itu saya memang pengen kuliah DAF ya, Deutsch als Fremdsprache. Karena dulu sebenarnya cita-cita saya itu pengen balik ke Indonesia untuk jadi dosen, seperti Pak Yunan ataupun Ibu Audrey gitu. Terus dulu kan persyaratannya memang harus S2 gitu ya kalau untuk jadi dosen, makanya saya kejar untuk jadi dosen. Saya pilih beberapa universitas, itu salah satunya di Berlin, di München dan lain sebagainya, dan kebetulan saya dapat Zusage di München gitu.
Nah, saya kuliah di München gitu, tetapi selama perkuliahan ternyata ketemu jodoh gitu ya, akhirnya malah tidak jadi kembali menjadi dosen, tapi malah menetap di München. Oke, jadi München ini selama saya tinggal di sana, ini München adalah kota yang sangat nyaman sekali. Kotanya sebenarnya kecil ya, kalau dilihat di sini itu 310 kilometer kuadrat ya. Kalau dibandingkan sama Jakarta malah jauh lebih besar Jakarta ya, 2 kali lebih besar daripada Jakarta itu 2 kali lebih besar daripada München gitu. Kemudian kalau dilihat juga di München itu, ini fakta-fakta sedikit ya tentang München ya. Jadi München itu kalau dilihat kota-kotanya itu sedikit ada gedung bertingkatnya. Berbeda dengan Frankfurt misalnya ya, atau Berlin gitu. Kalau Frankfurt kan udah dilihat wow gedung-gedung tinggi segala macam, tapi kalau di München dilihat gedung tingginya bisa dihitung sama jari. Karena memang ini kebijakan dari kota Münchennya sendiri gitu ya. Nah, tapi ada juga hal yang mungkin sedikit sebagai Nachteil gitu ya dari München. München adalah kota termahal, salah satu kota termahal di Jerman. Mungkin teman-teman juga tahu, kota mahal yang di sini artinya adalah untuk sewa apartemen atau sewa rumah tempat tinggalnya itu mahal sekali di München ya. Kemudian untuk makan, kalau masak sendiri sebenarnya nggak masalah karena harga-harga bahan makanan kalau di Aldi, Edeka, Rewe itu di seluruh Jerman itu harusnya sama gitu ya. Tapi kalau makan di restoran itu berbeda. Di restoran di München pasti harganya jauh lebih mahal dibandingkan sama restoran di kota lain misalnya ya. Kemudian makanya München adalah salah satu kota termahal. Kemudian salah satu fakta lainnya, penduduk München yang asli gitu ya, itu bangga banget dengan ras Bayernnya gitu. Mereka kalau keluar dari München gitu pasti mereka bilang ya aku dari Bayern, aku orang Bayern gitu. Itu mereka sangat bangga sekali. Mungkin berbeda dengan kita ya kalau di Indonesia, atau mungkin ada juga saya orang Jawa, saya orang Sumatera gitu, seperti itu ya. Ya, kemudian München ini walaupun kotanya kecil, tapi di situ ada semuanya. Ada kotanya itu ada gitu ya. Apa aja ada di situ. Pusat perbelanjaan ada, pusat budaya juga ada, gastronomi ada, alamnya ada, pokoknya semuanya lengkap ada di München sebenarnya. Dan termasuk kota besar, salah satu kota yang terbesar di Jerman. Oke, ini mungkin saya juga kasih sedikit gambaran buat teman-teman semua yang belum pernah ke München, atau mungkin yang sudah pernah ke München dan mau flashback lagi gitu ya. Ada apa aja sih di München? Saya cuma kasih beberapa foto-foto aja gitu ya, beberapa ya gambar aja gitu tentang apa aja yang terkenal di München. Yang pertama pasti kalau orang suka bola gitu, orang-orang Indonesia suka bola pasti tahu yang namanya Allianz Arena. Nah, Allianz Arena ini kandangnya, bisa dibilang kandangnya dari Bayern München. Kalau yang suka Bayern München pasti juga tahu Allianz Arena. Di Allianz Arena ini Eröffnungnya atau dibukanya itu tahun 2005 sebenarnya, jadi belum lama banget gitu. Dan salah satu ikon dari München juga. Dan di Allianz Arena ini bisa menampung sekitar 75.000 tempat. Allianz Arena ini sebenarnya tidak di pusat kotanya München gitu ya, tetapi juga tidak jauh dari München, naik U-Bahn juga nggak jauh, sekitar 20 menitan gitu. Dan walaupun nggak ada pertandingan juga teman-teman semua bisa masuk ke dalam Allianz Arenanya, ada turnya juga gitu ya, bisa duduk-duduk di situ gitu, atau kalau pas ada pertandingan tentunya bisa. Kemudian hal lagi yang terkenal dari München pastinya pada tahu Oktoberfest. Ini salah satu pesta rakyat gitu ya yang sangat terkenal di dunia gitu. Juga yang salah satu terbesar di dunia kalau nggak salah. Oktoberfest ini diadakannya, Oktoberfest ini biasanya setiap minggu kedua, betul, atau pertengahan September sampai awal Oktober gitu. Jadi di awal Oktober, di hari Sabtu Oktober itu biasanya Oktoberfest yang terakhir gitu ya. Dulu ini sebenarnya Oktoberfest ini adalah perayaan Hochzeit awalnya ya. Kenapa ada Oktoberfest? Dulu sebenarnya perayaan Hochzeit. Jadi dulu ada Crown Prince Ludwig gitu von Bayern sama Prinsesin Teresa itu menikah di tanggal 12 Oktober 1810. Jadi udah lama banget. Kemudian rakyatnya itu pada berpesta di tempat-tempat lain gitu. Terus lama-lama mereka mengadakan pesta di satu tempat dan dinamakan jadi Oktoberfest. Tuh, dan di Oktoberfest ini bisa ngapain aja? Tentunya bisa makan makanan Bayern gitu ya, atau makan makanan Jerman seperti Wurst ataupun apalagi ya pretzel dan lain sebagainya gitu ya. Atau yang suka bir tentunya bisa minum bir gitu. Atau identik sebenarnya Oktoberfest ini dengan minum bir gitu ya. Dan kalau Oktoberfest ini
ada pasti ramenya minta ampun di München, entah itu di U-Bahn atau karena ini ada di pusat kota, ya tidak jauh dari pusat kota gitu ya, Oktoberfest ini. Jadi ramai sekali. Tetapi sejak 2 tahun ini Oktoberfest ini tidak diadakan karena pandemi. Semoga tahun depan atau tahun ini. Kemudian yang terkenal juga di München, ini juga pasti pada tahu Marienplatz ya, atau Neues Rathaus-nya. Marienplatz ini adalah tempat untuk kumpul-kumpulnya. Kalau Neues Rathaus-nya ini adalah Gebäudenya atau gedungnya ini. Dan ini juga ada di pusat kota, jadi di sini ada pusat perbelanjaannya. Jadi kalau ke kota München pasti ke sini, pasti ke Marienplatz ini. Ya, jadi yang namanya Marienplatz ini adalah Zentrum und Herz der Stadt, jadi sentralnya dan hati dari kotanya gitu ya. Kemudian sekarang Marienplatz ini atau Rathaus-nya ini adalah kantor dari wali kotanya gitu ya. Jadi wali kotanya itu kantornya di sini, dan kalau ada tamu gitu ya dari luar negeri ataupun dari mana aja itu disambutnya di sini. Atau kalau ada sepak bola dan Bayern München menang gitu ya, biasanya perayaannya juga di sini. Dan di Marienplatz ini kalau teman-teman lihat di atas gitu ya, itu ada yang namanya Glockenspiel. Glockenspiel itu sebenarnya patung-patung kayak gini tapi muter gitu ya, ada musiknya. Setiap jam 11 dan 12 itu selalu ada musiknya, selalu pokoknya selalu muter gitu ya, dan juga ada musiknya. Dan buat kita sebenarnya biasa gitu ya, tapi ternyata penontonnya banyak juga kalau saya lihat gitu ketika siang-siang lewat di situ. Kemudian di samping Marienplatz ini ada juga Viktualienmarkt. Viktualienmarkt itu kayak pasar gitu ya, modelnya kayak pasar. Di situ ada barang-barang tapi kebanyakan barangnya itu dari luar negeri, jadi barang-barang impor gitu ya. Jadi kayak misalkan buah-buahan dari Indonesia gitu, durian, salak dan lain sebagainya, itu biasanya bisa didapatkannya di sini. Kemudian yang terkenal lagi dari München, Olympia Park, mungkin juga teman-teman tahu, dulu dibangun karena ada Olympische Spiele gitu ya di tahun 72. Luas banget ini, 85 hektar. Jadi dulu Olympia Park ini dibangunnya ini sebenarnya buatan semuanya ya. Jadi gunung-gunungnya ini dibuat gitu ya, atau danaunya ini juga dibuat, dikeruk gitu loh, dan bisa sampai sebagus ini. Kalau teman-teman semua ada kesempatan ke Olympia Park ketika ke Jerman, pasti akan takjub gitu, karena semuanya itu buatan gitu ya, tapi sekarang udah keren sekali. Di situ juga ada semuanya, jadi di Olympia Park itu ada kolam renangnya, kemudian ada ice hallenya buat ice hockey dan lain sebagainya, ada Olympia Stadion. Kalau dilihat di sini sebelah kanan bawah, di Olympia Stadion ini kalau ada konser-konser ya dari artis-artis itu di sini biasanya, entah itu Madonna, Beyonce ataupun Michael Bublé atau lain sebagainya gitu, itu biasanya di sini. Kemudian ada juga Olympiaturm, itu tingginya 291 meter, itu juga ada di Olympia Park. Jadi dari atas bisa lihat München. Oke, di samping situ, samping Olympia Park itu ada BMW Museum. Nah, jadi München itu juga terkenal sama BMW karena produksi BMW itu ada di München atau kantornya itu ada di München. Kalau yang dilihat di sebelah kiri ini namanya BMW Welt, itu buat pajangan-pajangan mobilnya gitu ya, showroomnya gitu, bisa dibilang showroom. Kemudian yang kanan yang gedung tingginya itu BMW Museumnya. Bisa lihat mobil-mobil BMW dari pembuatan pertama zaman dulu sekali. Kemudian yang terkenal juga Englische Garten, ini juga sangat terkenal di München. Kenapa dinamakan Englische Garten? Karena gayanya gitu ya, gayanya itu berasal dari England. Jadi dulu arsitek yang buat Englische Garten itu dia terinspirasi oleh gaya dari Inggris. Luas banget, 375. Jadi kalau buat jogging, sepedahan, dan kalau pas lagi musim panas di sini banyak sekali bule-bule gitu ya, yang pada berjemur gitu, atau pada piknik ataupun main bola dan lain sebagainya, itu di sini ramai banget. Di sana juga ada Chinesische Turm, ada Biergartennya di situ, jadi bisa minum, makan, dan lain sebagainya. Dan yang juga jadi highlight di sini di Englische Garten itu ada Eisbachwelle. Jadi Eisbachwelle itu ini sebenarnya buat surfing gitu ya, tapi buatan gitu, jadi ombak buatan. Jadi sungai gitu, tapi dibikin kayak ada ombaknya, dibuat gitu kan. Jadi orang-orang di situ pada surfing karena mereka nggak
juga ada pantai kayak di Indonesia ya, di Munchen. Jadi mereka membuat ini. Oke, sorry, ini loncat ke sini ya. Oke, selain itu hal lainnya yang terkenal di Munchen itu ada Schloss Nymphenburg ya. Ini juga ada di Munchen, jadi ada istana Nymphenburg, kemudian ada Frauenkirche, ada gereja wanita gitu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tetapi bahasa Jermannya namanya Frauenkirche gitu. Dan banyak banget sebenarnya di Munchen. Tapi yang terkenal yang tadi semua yang saya sebutkan, dan itu yang bisa saya sharing di sini. Kita lanjut mungkin ke sesi diskusi. Mungkin satu lagi, kalau teman-teman lihat gambar yang sebelah kiri ini, mungkin juga pada tahu Neuschwanstein, atau juga di sampingnya ada juga Schloss Hohenschwangau juga di sebelah situ gitu ya. Orang-orang pada taunya itu ada di München, tetapi ini sebenarnya nggak di München, tapi masih di Bayern gitu ya. Kalau dari München sekitar 2 jaman mungkin naik kereta gitu, tapi nggak jauh dari München gitu. Nah ini juga Schloss atau istana ini kalau lihat Disney gitu ya, mungkin tahu, mungkin terinspirasinya juga dari sini gitu. Oke, itu aja Putri. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Pak Ade atas materi yang sangat informatif serta penuh dengan motivasi yang membuat saya dan para audiens kalian pun semakin semangat dan tetap fokus untuk mencapai target kita masing-masing. Nah, sebagai bentuk apresiasi nih, boleh dong teman-teman semuanya memberikan emot tepuk tangan terlebih dahulu buat Pak Ade atas materi yang luar biasa tadi.